Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran, posisi, dan demografi audiens dalam keberhasilan public speaking. Public speaking merupakan keterampilan berbicara di depan umum yang menuntut pemahaman mendalam terhadap audiens agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara efektif. Salah satu faktor penting dalam keberhasilan komunikasi adalah posisi audiens. Dengan memahami posisi audiens, seorang pembicara dapat menyesuaikan gaya komunikasi, ekspresi, serta interaksi untuk meningkatkan efektivitas penyampaian pesan. Posisi audiens dalam suatu ruang dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan mereka. Pendengar yang duduk di barisan depan lebih fokus dan aktif dalam menyimak pembicara, sedangkan mereka yang berada di bagian belakang seringkali lebih mudah terdistraksi oleh faktor eksternal. Terdapat 3 strategi yang dapat diterapkan dalam menyesuaikan gaya komunikasi dan posisi audiens. Yang pertama, menyesuaikan nada dan volume suara. Pembicara perlu mengatur volume dan intonasi suara sesuai dengan kondisi audiens. Jika audiens berada dalam ruangan luas atau berjauhan, volume suara harus ditingkatkan dengan artikulasi yang jelas agar pesan dapat tersampaikan secara optimal. Yang kedua, meningkatkan interaksi dengan audiens. Keterlibatan audiens dapat diperkuat melalui kontak mata, gestur, dan arah pandangan yang mencakup seluruh ruangan. Yang ketiga, menggunakan teknologi dan alat bantu visual. Dalam situasi audiens berjarak cukup jauh dari pembicara, pemanfaatan mikrofon, layar proyektor, atau alat bantu visual lainnya dapat membantu memastikan bahwa semua peserta dapat menerima informasi dengan jelas. Di sini ada 3 dampak posisi audiens terhadap efektivitas komunikasi. Yang pertama, meningkatkan konsentrasi dan pemahaman. Audiens yang berada di posisi strategis cenderung lebih mudah berkonsentrasi terhadap materi yang disampaikan. Kedua, mengurangi gangguan. Penempatan audiens yang tepat dapat membantu meminimalkan gangguan eksternal seperti kebisingan, keterbatasan visibilitas terhadap pembicara, atau interupsi dari lingkungan sekitar. Ketiga, mendukung pembicara dalam mengatur ritme pidato. Memahami posisi audiens memungkinkan pembicara menyesuaikan ritme berbicara serta memberikan jeda yang sesuai dalam penyampaian materi. Lalu, salah satu metode utama dalam menganalisis audiens adalah melalui aspek demografi yang mencakup faktor seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, latar belakang budaya, dan sosial ekonomi. Kelompok usia audiens berpengaruh terhadap cara mereka menerima dan memahami informasi. Audiens yang lebih muda umumnya lebih tertarik pada penyampaian yang dinamis, interaktif, dan didukung oleh teknologi modern. Sedangkan audiens yang lebih tua cenderung lebih menghargai pendekatan yang formal dan berbasis pengalaman. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam mendengarkan serta cara mereka merespon suatu pesan. Lalu, seseorang dengan latar belakang pendidikan yang tinggi lebih mudah menangkap gagasan abstrak dan analisis mendalam. Sedangkan audiens yang dengan pendidikan yang lebih rendah mungkin lebih membutuhkan penyampaian yang sederhana dengan contoh konkret atau ilustrasi yang jelas. Setiap budaya memiliki cara tersendiri dalam menafsirkan bahasa tubuh, humor, dan komunikasi. Oleh karena itu, pembicara harus memahami nilai-nilai budaya audiens agar dapat menghindari kesalahpahaman. Kondisi ekonomi audiens dapat mempengaruhi sudut pandang mereka terhadap suatu topik.
Audiens dari latar belakang ekonomi yang berbeda mungkin memiliki kebutuhan dan prioritas yang beragam dalam menanggapi suatu materi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.